Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa pasti. Puji Tuhan. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung tahun. Walaupun ibadah Natal Teens dilakukan secara online, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya kita masih bisa beribadah sampai saat ini. Betul banget. Yuk mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Setiap kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menikmati hari-hari kami Tuhan dengan penuh berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami dapat berkumpul, dapat berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Untuk sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah Natal HW Teens ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, supaya setiap acara pada Natal hari ini, pada Natal kali ini Tuhan, dapat berjalan dengan sempurna Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, mari kita berhimpun bersama-sama. Katakan, Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. marilah pandang, Tuhan balas sujud, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. kita katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas sujud, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua, Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan.
Mari kita satukan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita nyanyikan Roh-Mu yang hidup. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Hidupku bagimu. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan ke Kak Yafu. Shalom teman-teman, kita tundukkan diri, kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami. Biarlah firman-Mu, biarlah isi hati-Mu Tuhan, boleh kami dengar saat ini Tuhan.
Berbicara lewat hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Engkau, semua adalah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Pada saat ini kita merayakan Natal. Yang namanya Natal teman-teman, saya ingat waktu kecil, ketika Natal yang saya tunggu adalah kado. Yang saya tunggu kado, yang saya tunggu adalah penghargaan. Yang jadi pertanyaan adalah kemarin di Youth pernah dikatakan bahwa yang ulang tahun Yesus yang dapat kado kita. Enak gak sih? Yang ulang tahun Yesus yang dapat kado kita. Dan teman-teman, dalam Alkitab dikatakan bahwa ada dua kelompok orang yang mendapat berita kelahiran Yesus. Kita akan belajar bersama-sama pada saat ini. Dua orang yang mendapat berita kelahiran Yesus. Yang pertama adalah orang Majus di dalam Matius, teman-teman bisa baca. Dan yang kedua adalah gembala. Kenapa harus orang Majus dan gembala? Kenapa Tuhan kasih berita itu kepada orang Majus dan gembala, teman-teman? Kalau kita lihat, kita belajar bersama-sama, orang Majus itu adalah orang yang kaya. Kok bisa tahu Kak Yavo kaya? Karena orang Majus itu datang kepada Yesus membawa emas, kemenyan, dan mur. Belum lagi biaya perjalanan dari tempatnya sampai ke tempat Yesus. Biayanya enggak murah. Terus orang Majus adalah orang pintar atau orang yang penuh dengan pengetahuan. Kok bisa Kak Yavo? Karena orang Majus tahu persis rasi bintang dan di situ dia lihat dari sebuah bintang. Orang pada zaman itu teman-teman kalau sudah tahu pengetahuannya luas bisa melihat bintang itu adalah orang yang pintar. Dan yang berikutnya orang Majus adalah orang yang bukan orang Yahudi. Sekali lagi orang Majus itu orang yang kaya, orang yang pintar atau penuh dengan pengetahuan. Yang kedua adalah orang bukan Yahudi. Kenapa sampai Tuhan memberitakan kelahirannya untuk orang Majus, teman-teman? Terus yang kedua adalah gembala. Yang namanya gembala, kalau di Israel teman-teman, gembala itu adalah tempatnya itu sangat jauh, susah cari rumput. Israel bagian utara itu subur, Israel bagian selatan itu gersang sekali teman-teman. Dan pasti kalau orang penggembala itu pasti di Israel bagian utara. Dan itu pun masih susah teman-teman cari rumput. Jadi orang-orang gembala adalah orang-orang yang bekerja keras. Atau bisa dibilang orang-orang yang bekerja kasar. Kenapa? Dia harus menggembalakan domba, dia harus bersiap-siap untuk melawan mungkin ada binatang buas dan kawan-kawan untuk dombanya. Terus kenapa, yang jadi pertanyaan adalah seperti ini kan, kenapa Tuhan mengirim berita itu kepada orang Majus dan kepada gembala? Teman-teman, Tuhan mau kasih tahu kepada kita pada saat ini, Tuhan enggak lihat kamu orang Yahudi atau enggak. Tuhan enggak lihat kamu orang kaya atau enggak. Semua kalangan itu patut menerima kedatangan Tuhan Yesus. Allah sedang berbicara dari orang kaya, orang pinter, dari orang gembala, unggul pekerja kasar. Tuhan sedang ngomong pada saat itu, Tuhan datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan datang untuk semua orang. Dan pada saat ini teman-teman, kita sedang memperingati Yesus lahir. Yesus lahir tidak lihat kamu pintar atau enggak. Yesus lahir
tidak lihat kamu punya apa. Yesus lahir, kamu keturunannya siapa? Yesus enggak lihat itu. Pada saat ini kita mau belajar bersama-sama. Yesus lahir untuk saya dan Yesus lahir untuk teman-teman semua. Ingat kenapa dua orang ini dipakai Tuhan untuk memberitakan kelahiran Yesus. Yang mendapat berita langsung dari Tuhan. Karena Allah pengen ngomong, kelahiran Yesus tidak melihat segala sesuatu. Kelahiran Yesus tidak melihat status. Kelahiran Yesus tidak melihat harta. Kelahiran Yesus untuk saya dan untuk teman-teman. Apa latar belakang teman-teman, apapun yang ditempunyai teman-teman, bagaimana kehidupan masa lalu kita. Yesus gak lihat, yang Yesus mau saat ini adalah, Yesus mau ada di hatimu saat ini. Yesus gak lihat siapa kamu. Yang Yesus mau, Yesus lahir di hatimu. Dan teman-teman, dari orang Majus dan gembala, pada saat ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang gembala-gembala ini teman-teman. Bagaimana respon gembala-gembala ketika mendengar bahwa Yesus lahir, anak Allah itu lahir, Raja itu lahir teman-teman. Yuk kita buka bersama-sama yuk. Di dalam Lukas 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas 2, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. Gembala-gembala, saya akan bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Untuk seluruh bangsa teman-teman. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu dan sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak ini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Teman-teman, kita mau belajar bagaimana sih respon dari seorang gembala-gembala, bukan seorang, beberapa orang gembala ketika mendapat berita Yesus lahir. Mungkin enggak jauh dengan kita. Kalau mungkin kita sudah mulai merasa biasa, ya paling Natal itu dapat kado, ya paling Natal itu nanti perayaan Natal senang-senang, lihat penampilan-penampilan, bisa lihat mungkin kita sedang tampil nanti. Mungkin kita hanya biasa aja menganggap Natal itu seperti tahun yang lalu. Tapi pada saat ini teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Respon kita harus berbeda. Respon kita harus berubah. Tidak seperti Natal biasanya.
Kalau Natal biasanya dapat kado sudah, tampil sudah, lihat penampilan senang sudah, bisa sama keluarga datang ke gereja sudah. Enggak teman-teman, pada saat ini kita mau belajar, bukan hanya Natal yang biasa, tetapi kita pada saat ini mau belajar tentang Yesus datang untuk kita. Yesus lahir kepada kita, di hati kita teman-teman. Dan kita mau belajar dari gembala-gembala. Ketika gembala-gembala menggembalakan domba teman-teman, tiba-tiba malaikat datang. Yes. Gembala pasti kaget. Mereka ketakutan. Dan malaikat bilang, jangan takut. Malaikat mulai mengkabarkan kalau ada juru selamat sedang lahir. Dan ini yang beda teman-teman. Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama adalah gembala-gembala antusias untuk menerima kelahiran juru selamat. Di ayat yang ke-15. Lukas 2 ayat yang ke-15. Kita baca. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Kita lihat responnya gembala-gembala adalah ketika mendengar, ketika tahu, oh ada juru selamat yang lahir, harusnya antusias itu keluar dari diri kita. Bagaimana dengan kehidupan kita teman-teman? Ketika kita sudah tahu, oh ini momen di mana Tuhan Yesus lahir. Bulan ini adalah bulan Natal. Harusnya Yesus itu lahir dan Yesus ini adalah tanda bahwa Yesus betul-betul mengasihi saya. Karena ingat teman-teman, tidak ada Paskah kalau tidak ada Natal. Sekali lagi, tidak ada penebusan kalau Natal ini tidak ada teman-teman. Kalau gembala-gembala itu bisa antusias, bahkan mereka sampai, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka enggak sabar. Harusnya ketika kita menyambut Tuhan Yesus, apalagi kita memperbolehkan Yesus tadi katakan, kubuka hati. Harusnya kita memiliki antusias yang sama, kita memiliki niat yang sama, kita memiliki kerinduan yang sama seperti gembala-gembala. Biarlah antusias ini membiarkan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Yesus masuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya seperti Natal-Natal biasanya teman-teman. Para gembala tiba-tiba dikasih tahu oleh malaikat, mereka langsung antusias, ayo kita ke Bethlehem, ayo kita ke Bethlehem. Bagaimana dengan kita? Apakah di Natal ini kita masih antusias untuk memperbolehkan Yesus hadir dalam kehidupan kita? Bolehkah dalam Natal ini kita antusias untuk ketemu sama Tuhan terus? Ketemu Tuhan terus. Ataukah kita masih biasa-biasa aja? Ataukah hidup kita masih, ya seperti ini mas? Jangan teman-teman. Harusnya ada antusias dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus lahir adalah tanda bahwa dia mengasihi kita. Ini adalah rencana awal Tuhan dari karya keselamatan Yesus. Karya keselamatan Allah untuk manusia, untuk teman-teman dan saya. Inilah langkah awal. Dan Yesus enggak main-main untuk mengasihi kita. Yesus enggak main-main. Yang dia gunakan untuk menyelamatkan kita, dirinya sendiri. Bukan orang lain. Yesus sudah mati-matian ninggalin surga, datang ke bumi. Pada Natal ini dia nggak main-main untuk mengasihi kita. Dia nggak main-main untuk menyelamatkan kita. Dia pakai dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Di momen Natal ini kita harusnya antusias dan enggak main-main sama Tuhan. Jangan pernah main-main sama Tuhan teman-teman. Antusias, rindu
niat. Ke gereja yang harusnya antusias. Karena apa? Ke gereja itu ketemu Tuhan. Bukan ke gereja antusias karena ketemu gebetan. Ke gereja antusias biar dilihat guru-guru sekolah minggu. Kakak-kakak pembina. Enggak teman-teman. Antusias kita adalah supaya kita bisa bertemu dengan pribadinya. Di ayat 15 tadi, baik gembala-gembala, baiklah kita ke Bethlehem. Untuk apa? Bukan untuk melihat sebuah mujizat, tetapi untuk melihat bayi Yesus, pribadinya Yesus. Mereka antusias untuk ketemu secara pribadi dengan Yesus. Itulah yang harus kita miliki teman-teman. Kita harusnya antusias untuk ketemu sama Tuhan. Pribadinya Tuhan kita harusnya antusias. Yang berikutnya teman-teman, kita belajar dari gembala apa sih? Ketika tahu mendapat berita tentang kelahiran Yesus, bukan hanya antusias teman-teman, tetapi ada aksi nyata. Ada aksi nyata yang dilakukan di ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka punya antusias, ketika mereka punya semangat, mereka punya niat untuk ketemu pribadinya Yesus. Sekali lagi, kita harus antusias untuk ketemu pribadinya Yesus. Dan ada aksi yang nyata untuk ketemu. Kenapa? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, Yesus. Jadi bukan hanya semangat, aku besok ke gereja, aku besok pengen ibadah, aku besok pengen berdoa, pengen ketemu sama pribadinya Yesus. Tetapi dalam aksinya tidak ada. Sama aja teman-teman. Jadi selain antusias ada semangat dalam diri kita perlu yang namanya aksi. Aksi itu perlu. Bukan cuma omong doang. Aksi itu harus perlu. Bahkan mereka cepat-cepat. Yang sudah semangat, ayo kita ke Bethlehem untuk ketemu pribadi Yesus. Tiba-tiba langsung mereka cepat-cepat. Itu yang namanya mengasihi Tuhan. Aksi nyata yang mereka lakukan ketika mereka rindu untuk ketemu sama Yesus. Bukan hanya ayo kita ke sana, harus mikir dulu, nanti dululah ngopi dulu, mungkin ada kopi di sana, ngopi-ngopi dululah, nonton drakor dululah sebelum ibadah, ngapain dululah, makan dululah. Teman-teman, kita harusnya tahu, kita pada saat ini kita belajar dari gembala-gembala. Ketika mereka mendapat kabar, kalau Yesus lahir, juru selamat lahir, mereka antusias, mereka semangat dan ada aksi nyata. Mereka cepat-cepat, enggak tahan lagi, pokoknya aku harus sampai. Aksi nyata ini yang Tuhan rindukan teman-teman. Ketika engkau tahu kalau ini adalah momen Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, harusnya ada aksi nyata dalam hidupmu untuk tetap ketemu sama Tuhan secara pribadi. Bahkan di sini yang namanya aksi, tadi dikatakan jangan menunggu cepat-cepat, pokoknya aku harus ketemu. Yang namanya aksi itu bukan hanya yang penting aku harus temu, ketiba di tengah jalan kita berhenti, enggak. Aksinya para gembala adalah apa? Sampai mereka ketemu Yusuf, Maria dan anak itu, Yesus. Mereka ketemu pribadi juru selamat itu. Aksi nyata yang harus kita lakukan adalah kita harus betul-betul ketemu. Jangan cuma kita, iya aku mau berdoa misalnya. Tiba-tiba dalam doa, konsentrasi kita kabur kemana, pikiran kita kemana. Ataupun oke, aku antusias untuk ketemu Tuhan. Juru selamat sudah turun buat aku antusias untuk ke gereja. Atau mungkin untuk lihat tayangan online ini, tiba-tiba di tengah jalan kita berhenti. Enggak sampai ketemu dengan pribadinya Tuhan. Enggak sampai ketemu dengan yang namanya juru selamat.
Sama aja. Aksi nyata kita harusnya bukan hanya ketika kita cepat-cepat, tetapi kita sampai ketemu dengan pribadinya Yesus. Yesus datang, sekali lagi saya katakan, untuk semua orang, untuk semua kalangan. Tidak melihat harta, tidak melihat pendidikan, tidak melihat pekerjaanmu apa, orang tuamu bagaimana. Yesus datang untukmu dan untuk saya sekarang. Harusnya ada aksi nyata yang harus kita lakukan. Berikutnya teman-teman, belajar dari gembala ketika tahu berita bahwa Yesus lahir adalah di ayat yang ke-20. Hidupnya itu memuliakan Allah. Maka kembalilah ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ketika mereka pulang teman-teman, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Paham? Ketika kita sudah ketemu dengan pribadinya Tuhan, harusnya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang bisa dilihat orang, hidup yang bisa menjadi saksi, hidup yang bisa menjadi berkat. Jangan sampai ketika engkau datang ke gereja, engkau antusias, engkau datang ketemu sama Tuhan, nangis-nangis di gereja. Engkau saat teduh dan ketemu dengan pribadinya, ketika engkau selesai dari gereja, ketika engkau selesai dari saat teduh, engkau keluar sudah misuh-misuh. Engkau keluar dari gereja sudah marah-marah. Engkau keluar dari gereja sampai rumah mungkin dari gereja, ketemu mamamu engkau marah-marah sama mama, engkau marah-marah sama papa. Enggak. Belajar dari gembala-gembala. Ketika sudah ketemu dengan pribadinya Yesus, mereka kembali sambil memuji Allah. Dalam kehidupannya memuji, memuliakan Allah. Ada sebuah gereja yang sangat unik teman-teman. Biasanya kan kalau kita ke gereja ada tulisan selamat beribadah. Biasanya di LCD kan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tapi ada sebuah gereja, di LCD itu tidak ditayangkan. Tetapi ketika pulang di situ ada selembaran. Ada kayak banner gitu ya. Tulisannya adalah selamat beribadah. Tahu nggak maksudnya teman-teman? Ibadah itu bukan hanya ketika memuliakan Tuhan, ibadah menyenangkan hati Tuhan itu bukan hanya ketika kita di gereja nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, wah sorak-sorai, lompat-lompat. Tetapi keluar dari tempat ibadah kita sudah berantem, kita sudah ngomong-ngomong kotor, kita sudah berani dengan orang tua, itu bukan ibadah. Gereja itu ngomong ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau juga beribadah. Begitu juga dengan para gembala ini teman-teman. Ketika sudah ketemu Kristus, mereka pulang sambil memuliakan nama Tuhan. Hidupnya memuliakan nama Tuhan. Seharusnya hidup kita seperti itu. Di masa muda kita teman-teman. Biarlah kita tahu persis Yesus datang untuk kita. Tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat keluarga kita, tidak melihat harta kita, kepintaranmu, titelmu banyak mungkin besok. Yesus enggak lihat itu teman-teman. Yesus datang untuk semua orang, untuk semua kalangan. Tinggal responnya kita bagaimana. Karena gini teman-teman, kalau misalnya gembala itu mendapat berita dari malaikat dan gembala itu tidak move atau tidak bergerak untuk ketemu ke Bethlehem, ketemu sama Yesus, dia nggak akan ketemu dengan namanya juru selamat, Yesus. Respon gembalanya menentukan. Begitu juga dengan kita teman-teman. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, singer. Respon gembalanya teman-teman.
dia antusias. Respon gembalanya, dia beraksi langsung cepat-cepat. Respon gembalanya, ketika sudah kembali, mereka masih memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada Natal, pada saat ini teman-teman, Natal bukan hanya event, Natal bukan hanya kado, Natal bukan hanya berbicara, aku dapat apa. Natal bukan hanya berbicara, aku hari ini, saat ini dapat baju apa sih? Aku dapat apa sih dari sekolah minggu? Yang Tuhan mau, Yesus mau adalah Natal ini, Yesus lahir di hatiku. Natal saat ini, Yesus hadir di hatiku. Natal saat ini, Yesus mau hadir secara pribadi di hati teman-teman, di hati saya. Natal lebih dari kado, teman-teman. Natal adalah Allah menawarkan pribadinya sendiri, turun dari surga, menawarkan pribadinya sendiri untuk dekat dengan kita, untuk merasakan hal yang sama dengan kita. Itu Natal. Yesus datang, Allah datang memakai tubuh manusia, dia merasakan hal yang sama, lapar, sakit, daging yang sama, supaya Yesus dekat dengan kita. Kami mau lebih dekat dengan Kau Tuhan. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Teman-teman, kalau engkau pengen Natal ini indah, undang pribadinya Tuhan dalam hidupmu. Undang secara pribadi Tuhan masuk dalam hati. Tuhan pengen dekat sama kita, Dia ninggalin surga. Dia supaya dekat dengan kita. Tinggal respon kita bagaimana. Sebab Natal tak. Ngomong sama Tuhan sekarang, teman-teman. Tuhan masuk dalam hati kami. Tuhan masuk dalam hidup kami. Kami mau rasakan Natal dalam hati kami, Tuhan. Indahnya Natal di hatiku, Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu
indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Lahir dalam hati kami, hanya bersamamu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, Natal di hatiku. Haleluya Yesus. Masuklah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami gak mau Natal-Natal seperti biasanya. Kami mau Natal saat ini adalah di mana Yesus lahir secara pribadi dalam hati kami. Di mana Yesus hadir secara pribadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Kau datang ke dunia ini supaya dekat dengan kami. Supaya ada hubungan yang lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan kami. Masuklah dalam hati kami. Masuklah lebih dalam lagi Tuhan. Pribadimu lebih penting daripada kado Tuhan. Pribadimu lebih penting daripada setiap event acara Natal. Pribadimu lebih penting dari segalanya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang rela turun, yang rela meninggalkan surga untuk kami. Ampuni kami yang mungkin sudah tidak antusias lagi, yang mungkin sudah tidak mau, sudah malas-malesan lagi bertemu dengan Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Biarlah hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati setiap teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan, juga yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Engkau berkati segala pendidikannya, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pergaulan mereka Tuhan. Engkau selalu menutup bungkus mereka Tuhan. Ingatkan kembali anak-anak-Mu, teman-teman Tuhan, yang mulai menjauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bisa minta tolong lampunya dimatikan? are brightly shining. It is the night of the
dear Savior's wound. Lord, lay the world in sin and error binding, till He breathed and the soul felt His wound. A thrill of hope, the way we were rejoicing for yonder praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He breathed and the soul felt His wound. A thrill of hope, the way we were rejoices for yonder praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night Boleh diminta tolong lampunya dinyalakan? Haleluya. Oke, puji Tuhan banget ya Kak. Ibadah Natal kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Betul, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah bisa melaksanakan Natal Hawetins pada hari ini. Kita dari awal tadi hingga sampai akhir ini. Yaps. Semoga kita semua terberkati ya. Amin. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Dan saya dan Lita, kita semua dari Hawetins mengucapkan
Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad. Katakan.